Halo anak Lause, selamat pagi. Pagi Lause. Ya, apa kabarnya semuanya? Pasti sehat-sehatnya. Lause bagaimana? Sehat, Lause. Oh, Lause juga sehat. Jumpa lagi dengan Lause Jumakir. Ini Lause siapa? Lause Yeni. Iya, tak henti-hentinya kami selalu rindu sama anak-anak Lause ya. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Pada hari ini kita tetap sekolah minggu secara daringnya, tapi ini tidak mematahkan semangat kita Lause ya. Lause. Tetap harus Semangat, bernyanyi semangat Lause ya. Mendengar firman Tuhan juga harus semangat. Mari sebelum kita memulai sekolah minggu kita berdoa dulu Lause ya. Iya, Lause. Oke, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata ya. Ikuti Lause ya. Oke anak Lause? Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan selalu Tuhan selalu memberkati kami. memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Di hari Minggu ini Hari Minggu ini kami tidak lupa kami tidak lupa untuk datang ke sekolah minggu. untuk datang ke sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, kami ingin memuji nama Tuhan. kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami meskipun ibadah kami meskipun ibadah kami secara daring. secara daring. Terima kasih Bapa. Terima kasih Berkati Bapak. ibadah kami Berkati ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan hingga akhir. pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan ya. Kita mau sekolah minggu dulu loh ya, Iya Lause. supaya semangat. Kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Ada gerakannya juga. Boleh ikuti Lause berdiri ya, semangat untuk bernyanyi. Oke, kita ready ya. Kita bernyanyi Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita mau lagi bernyanyi. Lause pasti yakin ya mereka semangatnya untuk memuji Tuhan Iya, ya. pasti dong, Ya. Lause. Ini lagunya juga semangat nanti kita memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi pujian selamat pagi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita. Mari kita sama-sama bernyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Masih semangat untuk bernyanyi? Masih dong Lause di sini semangat bernyanyi. Anak-anak Lause juga harus semangat ya. Siapa sini yang gembira angkat tangannya? Saya Lause. Kita gembira ya. Iya. Anak-anak di rumah pasti gembira juga ya. Lause. Karena kita mau bernyanyi lagu yang sukacita. Lagu apa? Happy ye ye ye. Kita nyanyi dengan semangat ya. Oke, kita siap? Oke. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Lalu kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita mau berdoa. Iya. Bentar lagi kita mau ngapain Lause ya? Apa ya anak-anak Lause? Ayo apain? Mendengarkan Firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk tenang ya. Kita supaya bisa konsentrasi Lause ya, dengarkan firman Tuhan supaya nggak ada yang ganggu, ya, oke? Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi pujian Jalan serta Yesus. Mari kita sama-sama bernyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, dari sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan jagai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, dan jadikan kami menjadi anak yang baik dengan duduk dan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-13. Untuk tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu berubah di dalam Kristus. Berubah di dalam Kristus. Iya, ada di sekolah minggu. Langsung mau tanya sama kalian, pernah nggak di antara kalian atau ada nggak di antara kalian yang pernah melihat pertunjukan sulap? Ada yang pernah lihat pertunjukan sulap? Iya, sulap itu dimana seseorang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan barang dan memunculkan barangnya kembali, seperti itu kan? Iya, itulah yang dinamakan dengan sulap. Nah, kalau di acara-acara sulap gitu, kayak di karnaval, kalau kayak di karnaval sulap pasti ada nenek sihirnya kan? Iya, pasti ada nenek sihirnya. Nah, kalian pernah juga nggak nengok nenek sihir? Ada yang pernah nengok? Kayak mana coba wujud nenek sihir? Ya, nenek sihir wujudnya punya kerucut, topi yang kerucut kayak gitu kan, punya jubah hitam besar, terus wajah menyeramkan, terus mukanya reot kayak gitu kan. Itulah dinamakan dengan nenek sihir, seperti itu ya kan. Iya, dia juga mempunyai kemampuan untuk menghilangkan atau memunculkan atau mengubah sesuatu, seperti itu. Ada yang pernah melihat nenek sihir seperti itu? Ya, pasti pernah kan di kartun, ya kan? Pasti pernah adik-adik lihat di kartun seperti itu. Tapi itu kan di kartun. Tapi kalau secara langsung, ada nggak yang pernah nengok? Ada yang pernah nengok nenek sihir secara langsung? Tidak pernah ya? Iya, pasti tidak ada. Karena nenek sihir itu memang tidak ada kan? Iya. Nah, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Kita balik lagi ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan tentang si tukang sihir dan si pengabar Injil. Iya, si tukang sihir dan si pengabar Injil. Si tukang sihir di sini bernama Simon dan si pengabar Injil di sini bernama Filipus. Nah, adik-adik sekolah minggu, dulu di Samaria terdapat seseorang tukang sihir yang sangat terkenal yang bernama Simon. Iya, Simon merupakan tukang sihir yang sangat terkenal di Samaria pada masa itu. Nah, Simon juga memiliki kemampuan di mana dia merasa kemampuannya itu berasal dari Allah gitu, ada di sekolah minggu. Dan dia juga merasa bahwasannya dirinya lebih berkuasa daripada orang lain, seperti itu. Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada
orang lain. Nah, disitulah si Simon menunjukkan kesombongan dirinya. Iya, dia sombong seperti itu jadinya. Dia menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Padahal itu salah kan? Iya, padahal itu kan salah menyombongkan diri kan? Maka dari itu dari sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dia suka melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, seperti sama kayak nenek sihir tadi gitu kan. Nenek sihir suka mengubah gitu kan, berubah jadi kambing, berubah jadi kucing, berubah jadi kuda, berubah jadi kambing. Aduh, jadi Lose yang berubah jadi kambing kan? Lose dikutuk sama nenek sihirnya. Bercanda. Ya, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Simon di sini memiliki kekuatan yang dia anggap berasal dari Tuhan. Simon memiliki kekuatan, tetapi dia bersikap sombong seperti itu. Kemudian ketika dia bersikap sombong, lama-kelamaan terdengar kabar berita mengenai kedatangan seseorang, di mana seseorang tersebut bisa menyembuhkan orang lain seperti itu. Iya, dia bisa menyembuhkan orang lain. Siapa kira-kira? Iya, dia bernama Filipus. Filipus bisa menyembuhkan orang lain. Misalnya nih, ada orang kesurupan, dia bisa menyembuhkan orang kesurupan tersebut. Terus ada orang lumpuh, si Filipus juga bisa menyembuhkan orang lumpuh, seperti itu kan. Orang buta, si Filipus juga bisa menyembuhkan orang buta. Nah, ketika si Simon mendengar kabar itu, Simon merasa penasaran adik-adik. Iya, dia penasaran. Siapa itu ya? Bagaimana cara dia menyembuhkan? Pikirnya seperti itu kan. Kemudian dengan segala kepenasarannya, dia mencari tahu adik-adik. Dia mencari tahu siapa itu sebenarnya si Filipus. Nah, ketika dia dapat si Filipus, di situ si Filipus sedang menyembuhkan orang sakit. Iya, di situ Filipus sedang menyembuhkan orang sakit. Tapi di sini juga si Simon merasa penasaran lagi. Dia merasa penasaran lagi. Wah, si Filipus bisa menyembuhkan orang lain, tetapi anehnya dia tidak menggunakan sihir. Nah, itulah Simon bingungnya. Si Filipus bisa menyembuhkan orang lain, tetapi tidak menggunakan sihir sama sekali. Dia penasaran lagi. Jadi, setelah si Filipus menyembuhkan orang lain tadi, Filipus pergi ke kota satu ke kota B. Filipus pergi menyembuhkan orang lain, dan di situ juga Simon mengikuti si Filipus seperti itu. Iya, Simon mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi seperti itu. Nah, suatu ketika si Simon melihat Filipus mengabarkan firman Tuhan. Iya, di situ si Filipus sedang berkhotbah mengenai firman Tuhan, mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada di sekolah minggu, ketika Simon melihat si Filipus mengabarkan atau berkhotbah mengenai Tuhan Yesus, ternyata si Filipus merasa takjub adik-adik sekolah minggu. Iya, dia takjub. Wah, ternyata begini kuasa Tuhan, seperti itu katanya kan. Dia merasa bahwasannya Filipus memiliki kuasa dari Tuhan, dan dari situ juga dia mengetahui bahwasannya kemampuan Filipus, kuasa yang dimiliki Filipus berasal dari kuasa Tuhan. Iya, kemampuan Filipus berasal dari kuasa Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ketika si Simon melihat bagaimana Filipus berkhotbah, ketika Simon mendengar bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dia merasa bahwasanya dirinya tergerak hatinya untuk berubah seperti itu ada di sekolah minggu. Dia merasa bahwasannya kuasa yang dia miliki selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan seperti itu. Kemampuan yang Simon miliki selama ini ternyata belum apa-apa dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Filipus yang berasal dari kuasa Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu, si Filipus
selalu mengabarkan firman Tuhan mengenai bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia, bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan manusia, bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan Simon juga mendengarkan Filipus berkhotbah mengenai kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, dari sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Disinilah ketika dia sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dikabarkan oleh Filipus ingin berubah. Simon ingin berubah ternyata. Dia memberikan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia juga memberikan dirinya untuk dibaptis seperti itu. Iya, Simon memberikan dirinya untuk dibaptis menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, dari sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Simon yang dulunya dikenal orang sebagai ahli sihir, Simon yang dulunya banyak pengikutnya, Simon yang dulunya banyak disukai dan digemari orang, dan merasa bahwasannya kekuasaan yang dia miliki lebih dahsyat daripada orang lain, ternyata ketika dia bertemu dengan Filipus dan ketika dia percaya sama Tuhan, dia menjadi minder seperti itu. Dia menjadi minder. Yang dulunya dia diikuti oleh banyak orang, sekarang dia memberikan diri untuk mengikut Kristus. Yang dulunya dia merasa bahwasannya dirinya lebih hebat daripada orang lain, ternyata ketika bertemu dengan Filipus dan mengenal Kristus, dia berubah. Dia merasa bahwasannya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang dia miliki, seperti itu. Dia merasa bahwasannya dia tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, seperti itu. Maka dari itu ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Filipus saja mau berubah, gitu kan? Simon aja mau berubah. Simon mau berubah karena mengenal Kristus. Kita sebagai manusia, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang selalu merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, apakah kita sudah berubah menjadi lebih baik lagi? Apakah kita sudah memberikan diri kita diubah di dalam Kristus? Apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus? Belum kan? Iya, pasti belum. Lalu juga seperti itu, Lose juga belum melakukan hal yang dapat disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, baik Lose maupun adik-adik sekolah minggu belajar untuk merubah diri dalam Kristus. Tidak perlu merubah diri kita begitu besar, tidak perlu merubah diri kita menjadi seorang penginjil yang mengabarkan Injil kemana-mana. Tidak perlu kita menjadi seperti Simon yang menjadi tukang sihir dulu baru kita bertobat. Tidak perlu seperti itu adik-adik sekolah minggu. Tetapi kita bisa merubah diri kita dalam hal kecil seperti itu. Contohnya, tidak suka marah-marah. Iya, tidak suka marah-marah. Siapa di antara kalian suka marah-marah? Suka marah-marah sama orang tua. Oh, tidak mau mami, aku malas. Malas aku disuruh-suruh. Aku marah loh. Kasih ada seperti itu kan? Suka marah-marah kepada orang tuanya. Atau sama adiknya. Kau ya, udah aku bilang jangan mainin permainanku, lalu kau maini. Nah, itu orang suka marah-marah seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan merubah menjadi tidak suka berbohong seperti itu. Kadang kita mau berbohong kan dalam hal kecil. Padahal berbohong dalam hal kecil maupun hal besar itu sama aja, itu merupakan tindakan berdosa seperti itu. Yang ketiga adalah tidak mencuri. Mencuri itu dosa. Yang selanjutnya merubahkan diri kita menjadi orang yang lebih mengasihi seperti itu kan. Dan yang lain-lain, masih banyak lagi perubahan kecil yang bisa kita lakukan, di mana perubahan itu bisa menjadi berkat atau menjadi kebahagiaan bagi orang-orang sekeliling kita dan bisa menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Maka dari itu ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, marilah mulai hari ini kita belajar memberikan diri kita diubah oleh Roh Kudus, belajar memberikan diri kita diubah dalam Kristus seperti itu. Ketika kita mau berubah, maka kita akan menjadi
murid Kristus yang dapat menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Pasti mau kan menyenangkan hati Tuhan? Lo saja mau. Kalian mau kan? Iya, banyak di antara kalian pasti tunjuk tangan. Nah, maka dari itu, marilah ayo sama-sama kita berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Iya, ada di sekolah minggu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita ambil dari Mazmur pasalnya ke 68 ayat yang ke 36. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur pasalnya ke 68 ayatnya yang ke 36. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Iya. Kalau sudah kita buka Alkitabnya, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Allah adalah dahsyat. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ayo sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Allah adalah dahsyat. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Iya, terpujilah Allah. Ya, baik, adik-adik sekolah minggu yang kasih Tuhan, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwasannya selama ini kami menjadi anak-anak yang tidak menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi anak dan murid yang dapat membuat Tuhan senang, yang dapat membuat orang-orang sekeliling kami merasa bahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan diri kami diubah oleh Roh Kudus. Kami mau memberikan diri kami berubah di dalam Kristus dan menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berkatilah teman-teman kami dimanapun mereka berada, dan berkatilah juga Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Bagaimana Lause dengarkan firman Tuhan? Seru tidak? Apa yang kita belajar hari ini? Pasti kita sudah dapat Lause ya? Iya. Dengan firman Tuhan. Kita diberkati. Ya, hari ini kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita ya. Biarpun kita akan berpisah, kita akan bertemu minggu depan lagi Lause ya. Iya, pasti dong. Pasti dong, gak ada minggu-minggu berikutnya dengan Lause-Lause yang lainnya. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami ya, dan Bapa terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke Lause, kita jumpa lagi minggu depan dengan Lause-Lause lain ya. Kalau mau kemana-mana pakai pakai apa? Masker. Cuci tangan. Oh iya, hindari kerumunan ya. Kalau tidak ada keperluan yang penting mendesak, tidak usah keluar rumah Lause ya. Stay at home, jaga kesehatan kita masing-masing ya, supaya kita tidak terkena virus apa Lause? Corona.
Wow, sangat berbahaya sekali ya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Dadah, bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.